Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ajija dengan NPM 302565156. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari Ibu Kasmilawati MPD dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya adalah menganalisis kasus manajemen pendidikan yang berhasil dan tidak berhasil. Yang pertama, di sini ada kasus manajemen pendidikan yang berhasil dengan studi kasusnya implementasi program Adiwiyata di SDNX Kota Bandung. SDNX di Kota Bandung berhasil menjadi sekolah adiwiyata nasional karena menerapkan manajemen pendidikan yang berbasis partisipatif dan berkelanjutan. Pimpinan sekolah, guru, siswa, dan masyarakat sekitar terlibat dalam program pelestarian lingkungan secara aktif. Langkah-langkah yang dapat diambil, yang pertama, perencanaan yang terukur. Kepala sekolah menyusun rencana kerja tahunan yang mencakup integrasi pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum, pengadaan sarana hijau, dan pembentukan tim adiwiyata. Yang kedua, pengorganisasian yang kolaboratif. Dibentuk tim lingkungan yang terdiri dari guru, siswa, komite sekolah. Tugas masing-masing pihak dijelaskan secara detail dan terbuka. Dan yang ketiga, pelaksanaan program yang konsisten. Diadakan kegiatan rutin seperti Jumat bersih, lomba kebun kelas, dan bank sampah di sekolah. Guru mengintegrasikan tema lingkungan ke dalam berbagai mata pelajaran. Dan yang keempat, evaluasi dan tindak lanjut berkala. Evaluasi dilakukan setiap triwulan dengan melibatkan semua pihak. Hasil evaluasi dijadikan dasar untuk perbaikan program. Dan faktor keberhasilannya, yang pertama, kepemimpinan transformasional dari kepala sekolah. Yang kedua, partisipasi aktif dari guru, siswa, dan orang tua. Dan yang ketiga, ketersediaan dana BOS dan dukungan CCR lokal. Yang keempat, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Dan ada dampak positifnya. Yang pertama, sekolah menjadi lebih bersih dan lebih sehat. Yang kedua, siswa memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Dan yang ketiga, sekolah memenangkan penghargaan Adiwiyata Nasional. Dan yang keempat, citra sekolah meningkat, menarik, dan lebih banyak siswa yang baru. Dan kasus manajemen pendidikan yang tidak berhasil, di sini ada studi kasusnya, gagal program kelas digital di SMPY Kabupaten Bandung. SMPY mencoba menerapkan kelas digital dengan menyediakan tablet untuk siswa, namun program ini gagal total dan bahkan menyebabkan penurunan mutu pembelajaran. Langkah-langkah manajemen yang bermasalah, yang pertama, perencanaan tidak matang. Program ini diluncurkan tergesa-gesa tanpa pelatihan cukup untuk guru atau uji coba terlebih dahulu. Dan yang kedua, pengorganisasian yang lemah. Tidak ada pembagian tugas yang jelas, tim pelaksana tidak memiliki kemampuan teknis memandai. Dan yang ketiga, pelaksanaan yang tidak konsisten. Banyak guru masih menggunakan metode konvensional, tidak tahu cara memanfaatkan tablet. Banyak tablet rusak karena tidak ada SOP penggunaan. Dan yang keempat, evaluasi tidak ada atau terlambat. Evaluasi ini baru dilakukan setelah 6 bulan berjalan, saat banyak keluhan yang muncul. Dan yang selanjutnya, faktor kegagalan, kurangnya pelatihan guru. Yang kedua, ketiadaan infrastruktur internet memandai. Dan yang ketiga, resistensi dari guru dan orang tua. Dan yang keempat, ketiadaan kebijakan pengawasan dan perawatan perangkat. Dan dampak negatifnya, yang pertama ada pembelajaran menjadi terganggu. Dan yang kedua, banyak perangkat rusak dan tidak terpakai. Dan yang ketiga, orang tua mengeluh karena anak jadi bermain games di tablet. Dan keempat, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah menurun. Dan pertanyaan selanjutnya, identifikasi faktor-faktornya dari faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan manajemen pendidikan berdasarkan kedua kasus sebelumnya tadi. Faktor-faktor keberhasilan manajemen pendidikan dengan studi kasus program Adiweta SDNX tadi, faktornya yang pertama, kepemimpinan yang visioner dan partisipatif. Kepala sekolah berperan sebagai penggerak, memberi ruang partisipasi pada semua warga sekolah. Dan yang faktor kedua adalah perencanaan yang sistematis. Program disusun berdasarkan analisis kebutuhan, tujuan yang jelas, serta langkah-langkah implementasi. Dan faktor yang ketiga, kerjasama tim yang solid. Guru, siswa, komite sekolah, dan orang tua bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, pelibatan masyarakat dan stakeholder. Ada dukungan dari lingkungan sekitar, serta mitra seperti dinas lingkungan atau sponsor lokal. Dan faktor yang kelima, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Program ini dipantau secara rutin, hasil evaluasi digunakan untuk penyempurnaan. Dan faktor yang keenam, pengelolaan sumber daya yang optimal. Dana BOS, sarana, dan sumber daya manusia dimanfaatkan secara efektif. Dan faktor yang ketujuh, integrasi program ke dalam pembelajaran kegiatan Adiweta dihubungkan dengan kurikulum sehingga tidak menjadi beban tambahan. Dan faktor kegagalan dalam manajemen pendidikannya, dalam studi kasus kegiatan kelas digital SMPY, faktor yang pertama, perencanaan yang terburu-buru. Program ini diluncurkan tanpa analisis kebutuhan dan kesiapan kepala sekolah. Yang kedua, faktornya adalah kurangnya pelatihan dan sosialisasi. Guru tidak diberikan pelatihan cukup untuk memenuhi menggunakan teknologi digital. Dan faktor yang ketiga, ketiadaan infrastruktur pendukung. Sekolah tidak memiliki koneksi internet dan sistem pengamanan perangkat. Faktor yang keempat, minimnya partisipasi guru dan orang tua. Banyak guru menolak perubahan, orang tua khawatir anaknya menyalahgunakan perangkat. Dan yang faktor kelima, tidak ada SOP dan manajemen perangkat. Tidak tersedia paduan penggunaan, perawatan, dan evaluasi perangkat digital. Dan faktor yang keenam, monitoring yang lemah atau terlambat, evaluasi baru dilakukan setelah masalah memburuk. Dan faktor yang ketujuh, kurangnya kepemimpinan yang mengarah ke perubahan. Kepala sekolah tidak memberikan pengawasan atau pendampingan yang intensif. Dan pertanyaan selanjutnya adalah membuat rekomendasi untuk meningkatkan manajemen. Berikut ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan manajemen pendidikan berdasarkan hasil kasus yang berhasil dan tidak berhasil. Rekomendasi untuk meningkatkan manajemen pendidikan, yang pertama, memperkuat kepemimpinan sekolah. Kepala sekolah harus menjadi pemimpin transformasional yang mampu menginspirasi, memfasilitasi perubahan, dan membangun budaya yang kolaboratif. Bentuk tim manajemen sekolah yang solid dan melibatkan semua unsur, guru, TU, komite, dan perwakilan siswa. Dan yang kedua, terapkan perencanaan strategis yang tepat. Lakukan analisis kebutuhan sebelum membuat program atau kebijakan baru. Susun rencana kerja sekolah atau RKS dan rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS serta partisipatif dan berbasis data. Yang ketiga, libatkan semua pemangku kepentingan. Tingkatkan partisipasi guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program sekolah. Jalin kerjasama dengan lembaga luar atau stakeholder seperti Dinas Pendidikan, LSM, dunia usaha atau CCR, dan perguruan tinggi. Dan yang keempat, kembangkan kapasitas SDM. Lakukan pelatihan dan pengembangan profesional secara rutin untuk guru, tenaga kependidikan, dan staf. Dan yang kelima, memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi. Terapkan evaluasi berkala terhadap program,
kinerja guru dan kegiatan pembelajaran. Gunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Dan yang keenam, manajemen sumber daya yang efektif. Gunakan dana BOS, hibah, atau bantuan lain secara transparan dan tepat sasaran. Lakukan pengelolaan inventaris yang baik, seperti alat tik, buku, alat praktek dengan SOP yang jelas. Dan yang ketujuh, fokus pada pembelajaran bermakna. Pastikan setiap program manajemen mendukung kualitas proses belajar mengajar, bukan hanya administratif. Integrasi program-program ke dalam pembelajaran tematik atau proyek yang relevan dengan kehidupan siswa. Dan yang kedelapan, gunakan teknologi secara bijak. Terapkan teknologi sesuai kesiapan infrastruktur dan kemampuan SDM. Pilih platform dan perangkat digital yang ramah guru serta siswa sesuai dengan konteks lokal. Dan yang kesembilan, bangun budaya sekolah yang positif. Kembangkan nilai-nilai karakter seperti tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian sebagai bagian dari manajemen sekolah. Dan yang kesepuluh, lakukan inovasi manajemen secara bertahap. Uji coba program baru dalam skala kecil terlebih dahulu. Gunakan pendekatan adaptif, evaluasi, modifikasi, lalu reimplementasi jika terbukti efektif. Dan pertanyaan yang kedua, di sini ada desain struktur organisasi efektif sekolah. Ada beberapa desain struktur organisasi efektif yang ada di sekolah yang berfungsi untuk mengelola, mengembangkan, dan mengevaluasi aspek sikap dan nilai-nilai efektif siswa. Misalnya tanggung jawab, disiplin, kepedulian, kerjasama, dan secara struktur. Yang pertama ada tujuan struktur organisasi efektif di sekolah. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai karakter secara sistematis. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan pembinaan sikap siswa. Yang ketiga, memonitor dan mengevaluasi perkembangan sikap siswa. Dan yang keempat, menciptakan budaya sekolah yang positif dan religius. Dan yang kedua, struktur organisasi efektif di sekolah. Ada kepala sekolah, wali kepala sekolah, bidang kesiswaan, koordinator BK, guru kelas, wali kelas, koordinasi atau koordinator ekstrakurikuler, ada guru BK atau konsilor, tim pembinaan karakter sekolah, khusus pembinaan kasus, ketua OSIS, pustakawan atau pengurus OSIS, pengurus OKS, atau ketua siswa. Dan yang ketiga, penjelasan tugas dan fungsi tiap posisi. Posisi kepala sekolah tugas utamanya adalah menetapkan kebijakan pembinaan afektif, menyetujui program dan mengawasi pelaksanaannya. Dan posisi kedua, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Tugas utamanya adalah merancang dan memonitor kegiatan pembinaan, sikap, dan karakter siswa. Dan posisi koordinator BP atau BK, tugas utamanya adalah memberikan pembinaan individual atau kelompok pada siswa bermasalah secara afektif. Dan posisi guru kelas atau wali kelas, tugas utamanya adalah melakukan observasi harian, menilai sikap, membina langsung sikap siswa di kelas. Posisi koordinator ke ekstrakurikuler, tugas utamanya adalah membina nilai-nilai kerjasama, disiplin, dan kepemimpinan melalui kegiatan non-akademik. Posisi guru BK atau konselor, tugas utamanya adalah memberikan bimbingan pribadi, sosial, dan karakter secara profesional. Dan posisi tim pembina karakter sekolah, tugas utamanya adalah mengembangkan program kegiatan afektif, misalnya literasi, moral, pembiasaan pagi, gerakan cinta lingkungan, dan lain sebagainya.
Terus, posisi ketua OSIS atau ketua kelas, tugas utamanya adalah membantu menyampaikan aspirasi dan mengordinasi disiplin siswa dari kalangan teman sebaya. Terus lagi, posisi pustakawan dan OKS, tugas utamanya adalah mendukung pengembangan sikap cinta ilmu, kebersihan, dan kepedulian terhadap kesehatan sesama. Dan yang keempat, contoh program afektifnya, yang pertama pembiasaan pagi seperti berdoa, menyanyikan lagu nasional, menyapa guru. Dan yang kedua ada Jumat bersih dan berbudaya lingkungan. Dan yang ketiga kegiatan monitoring atau bimbingan teman sebaya. Dan yang keempat, pemberian kartu karakter atau buku catatan sikap siswa. Dan yang kelima, penilaian afektif harian dan periodi oleh wali kelas. Selanjutnya yang kelima, ada evaluasi dan pelaporan. Guru mengisi lembar observasi sikap secara rutin. Setiap akhir bulan dilakukan rapat evaluasi karakter siswa oleh wali kelas dan tim karakter. Hasilnya dicatat dalam rapor sikap dan dijadikan dasar pembinaan lanjutan. Dan pertanyaan selanjutnya, identifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Berikut adalah identifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing jabatan dalam struktur organisasi afektif di sekolah yang bertujuan untuk membina, mengembangkan, dan mengevaluasi sikap serta karakter peserta didik secara sistematis. Yang pertama ada kepala sekolah. Perannya adalah pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab atas seluruh program pendidikan, termasuk pembinaan sikap dan karakter siswa. Dan tanggung jawabnya adalah menyusun kebijakan umum, pembinaan karakter atau afektif. Yang kedua, menyediakan dukungan sumber daya dan anggaran. Dan yang ketiga, mengawasi pelaksanaan program afektif di semua tingkat. Dan yang keempat, memonitor dan mengevaluasi hasil kegiatan secara berkala. Yang kedua, ada wali kepala sekolah bidang kesiswaan. Perannya adalah koordinator utama kegiatan pembinaan karakter siswa di luar kegiatan akademik. Tanggung jawabnya adalah yang pertama, menyusun program pembinaan afektif bersama tim sekolah. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan pembinaan seperti berdoa, upacara, piket. Dan yang ketiga, membina OSIS atau kepemimpinan siswa. Dan yang keempat, menangani pelanggaran tata tertib dari sisi sikap. Dan yang ketiga ada guru kelas atau wali kelas. Perannya adalah pembina sikap siswa dalam keseharian kelas sebagai sosok yang paling dekat dengan siswa. Tanggung jawabnya sendiri adalah melakukan penilaian sikap harian seperti sikap spiritual dan sosial. Kedua, membina langsung sikap seperti tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan. Yang ketiga, mengisi laporan perkembangan afektif siswa di rapor. Dan yang keempat, berkomunikasi dengan orang tua jika ada masalah sikap siswa. Dan yang keempat, ada guru BK dan konselor sekolah. Perannya adalah fasilitator bimbingan pribadi, sosial, dan karakter bagi siswa yang mengalami hambatan sikap. Tanggung jawabnya adalah yang pertama, memberikan layanan konseling individu atau kelompok. Yang kedua, menangani siswa yang memiliki masalah kedisiplinan atau moral. Dan yang ketiga, membina siswa melalui kegiatan layanan klasikal atau konsultasi. Dan yang keempat, menyusun catatan perkembangan bimbingan. Dan yang kelima, ada koordinator ekstrakurikuler. Perannya adalah untuk mendukung pengembangan karakter melalui kegiatan non-akademik. Dan tanggung jawabnya, yang pertama ada mengelola kegiatan ekstrakurikuler yang membentuk karakter seperti pramuka, paskibraka, dan lainnya. Yang kedua, memonitor partisipasi dan sikap siswa dalam kegiatan tersebut, membina nilai kepemimpinan, kerjasama, dan sportivitas.
Dan yang keenam, ada tim pembina karakter sekolah. Perannya adalah penggerak program penguatan pendidikan karakter atau PPK di seluruh lingkungan sekolah. Tanggung jawabnya yang pertama menyusun program kegiatan karakter atau gerakan literasi, bersih lingkungan, dan lain-lain. Yang kedua, membuat modul pembinaan dan materi nilai-nilai karakter. Dan yang ketiga, melakukan pembiasaan dan kampanye nilai moral atau spiritual. Dan yang keempat, menjadi panitia kegiatan rutin seperti Hari Karakter Nasional, Pekan Moral, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh, ada ketua OSIS atau ketua kelas atau pengurus siswa. Perannya adalah pemimpin siswa yang bertugas menumbuhkan budaya disiplin dan karakter positif di antara teman sebayanya. Tanggung jawabnya adalah yang pertama memberi contoh sikap positif kepada siswa lain. Yang kedua, membantu guru dalam membina kedisiplinan teman sekelas. Dan yang ketiga, menyampaikan aspirasi dan permasalahan sosial siswa kepada guru. Dan yang keempat, menjadi penghubung antara siswa dan guru dalam kegiatan afektif. Dan yang kedelapan, ada pustakawan. Perannya adalah pendukung pembinaan karakter membaca dan nilai tanggung jawab. Dan tanggung jawabnya sendiri, yang pertama ada mendorong siswa aktif membaca buku-buku bermuatan nilai. Yang kedua, menyediakan koleksi literasi moral dan karakter. Yang ketiga, mengajarkan tata tertib dan sikap bertanggung jawab dalam memimpin. Dan yang ketiga, mengajarkan tata tertib dan sikap bertanggung jawab dalam meminjam buku. Dan yang kesembilan, ada UKS dan tim kesehatan sekolah. Perannya adalah membina nilai peduli, bersih, dan tanggung jawab terhadap kesehatan diri dan orang lain. Tanggung jawabnya sendiri adalah yang pertama melakukan edukasi tentang kebersihan, pola hidup sehat, dan empati terhadap sesama. Dan yang kedua, membantu siswa belajar menyelesaikan masalah kesehatan secara mandiri. Dan yang ketiga, mengorganisasikan kegiatan seperti pemeriksaan rutin, kampanye cuci tangan, dan lain-lain. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu manajemen menurut pemahaman kalian? Menurut saya, manajemen itu sendiri adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya, baik manusia, material, maupun finansial, untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, manajemen bukan sekedar tentang mengatur, tetapi juga menciptakan sistem yang memungkinkan suatu organisasi, institusi, atau kelompok bekerja secara terkoordinasi dan terarah. Manajemen itu sendiri berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur, mengelola, atau mengendalikan. Dalam prakteknya, manajemen tidak hanya mengatur orang atau pekerjaan, tetapi juga berupaya untuk mencapai tujuan bersama. Melalui proses yang sistematis dan struktur, manajemen hadir dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, pendidikan, pemerintahan, hingga organisasi bisnis. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari 2 pertanyaan tadi tentang menganalisis kasus manajemen pendidikan yang berhasil dan tidak berhasil. Terus ada lagi identifikasi faktor-faktornya tadi, terus membuat rekomendasi untuk meningkatkan manajemen, dan yang kedua, desain struktur organisasi efektif sekolah. Selanjutnya, identifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Terus lagi, apa itu manajemen menurut pemahaman kalian? Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai manajemen pendidikan yang sudah saya jelaskan tadi. Salah hilap mohon maaf. Saya Rizka Ajija, pamit undur diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.